Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Frater David Jeda, CMM SPD. Frater David Jeda, CMM SPD MPD, selaku pemuji 1 dan Frater Kepala Sekolah. Yang kami hormati Ibu Juliana Beatrix Boreng Den Nutur AMD selaku pemuji 2. Yang kami hormati Ibu Maria Karina Metikores SPD sebagai pemuji 3 dan pembimbing kami. Pertama-tama, puji dan syukur patut kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja karya tulis ilmiah kami dengan judul Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Cavendish atau Musa Acuminata Triple A sebagai bahan dasar film edible untuk pembungkus teh celup ramah lingkungan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Martinus Andrian Terimaking sebagai pembicara 1. Nama saya Orioneja Sileti sebagai pembicara 2. Nama saya Immanuel Aldi Christian Jedang sebagai pembicara 3. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke presentasi. Latar belakang. Sampah plastik menjadi salah satu masalah lingkungan yang serius karena sulit terurai secara alami dan terus meningkat penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada pembungkus teh celup yang ternyata masih mengandung bahan plastik dan berpotensi menghasilkan mikroplastik saat diseduh. Hal ini mendorong perlunya alternatif pembungkus yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, limbah kulit pisang Cavendish banyak ditemukan namun belum dimanfaatkan secara optimal, padahal mengandung biopolimer seperti pati, pektin, dan solusa yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan edible film. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang sebagai bahan pembungkus teh celup yang lebih aman, biodegradable, dan ramah lingkungan. Berdasarkan latar belakang di atas, kami merumuskan tiga masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan film edible berbahan dasar kulit pisang Cavendish. Yang kedua, bagaimana karakteristik fisik film edible kulit pisang Cavendish. Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan karakteristik organoleptik sariwangi antara pembungkus film edible kulit pisang Cavendish dan pembungkus konvensional. Kemudian manfaat penelitian terdiri atas dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagi sekolah, bagi masyarakat, bagi lingkungan, dan bagi peneliti lanjutan. Kemudian untuk bab 2 tinjauan pustaka, Bapak dan Frater dan Ibu dapat melihat di halaman 7 sampai 21. Kemudian selanjutnya saya persilakan pembicara 2 untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lanjut ke poin selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian, penelitian ini kami laksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Maret 2026 bertempat di Lab Kimia Fisika Smas Frater Don Bosco Lebak. Yang berikut jenis penelitian. Penelitian yang kami gunakan adalah penelitian eksperimental terapan dengan pendekatan kuantitatif yang mengangkat inovasi pemanfaatan limbah kulit pisang Cavendish sebagai bahan dasar film edible ramah lingkungan. Kemudian ada variabel penelitian. Bapak dan Ibu penguji bisa melihat pada halaman 23. Yang berikut metode pengumpulan data dan instrumen penelitian.
Metode pengumpulan data yang kami gunakan pada penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitian, kembali lagi Bapak dan Ibu penguji bisa melihat pada halaman 24 sampai 25. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena di PPT tidak kami tampilkan sumber data karena kesalahan. Jadi sumber data yang kami gunakan adalah sumber data primer dan juga data sekunder. Data primer ini kami peroleh secara langsung melalui kegiatan penelitian yang kami lakukan. Dan data sekunder kami peroleh dari berbagai sumber yang telah ada dan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen ilmiah lainnya. Lalu yang berikut ada prosedur penelitian. Prosedur kerja dalam penelitian ini kami lewati 3 tahap, yaitu tahap ekstraksi patik kulit pisang, lalu tahap pembuatan edible film, dan juga tahap pengamatan karakteristik fisik edible film. Lalu ke poin yang berikut, teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan juga metode dokumentasi. Kita lanjut ke bab yang berikut, bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai bahan dasar pembuatan edible film. Proses yang kami lewati melalui beberapa tahap, yaitu ekstraksi pati, pembuatan edible film, dan juga pengamatan hasil. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa edible film yang kami lakukan belum berhasil terbentuk dengan baik, diduga karena proses ekstraksi dan komposisi bahan yang belum optimal. Kegagalan pembuatan edible film ini disebabkan karena pati dari kulit pisang tidak berhasil terbentuk atau terendapkan selama proses ekstraksi yang kami lakukan. Sedangkan yang diperlukan adalah pati, karena pati dari kulit pisang ini merupakan komponen utama yang kami butuhkan untuk membentuk lapisan. Akibatnya, tidak ada pati yang cukup dan larutan yang dihasilkan akan tetap encer dan tidak bisa membentuk struktur padat meskipun sudah dipanaskan. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan dalam proses penelitian kami adalah proses gelatinisasi yang tidak terjadi dengan baik karena kurangnya kandungan pati dalam larutan. Ada juga faktor yang mempengaruhi, yaitu penggunaan kulit pisang yang kami ambil, itu kulit pisangnya terlalu matang sehingga pati yang sulit terurai menjadi gula, serta teknik penyaringan yang kurang optimal sehingga pati tidak ikut terbawa ke dalam larutan. Akibatnya, edible film tidak dapat terbentuk dan yang terjadi saat proses penelitian kami adalah proses karamelisasi. Yang berikut, untuk bagian penutup saya memberikan kesempatan kepada pembicara 3 untuk menyampaikan. Yang berikut, bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegagalan pembentukan edible film dari limbah kulit pisang Cavendish disebabkan oleh tidak tersedianya polimer pati berupa amilosa dan amilopektin sebagai matriks penyusun utama di dalam filtrat. Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perbaikan pada metode pembuatan, terutama pada proses pengeringan dan ekstraksi agar pati tidak rusak dan bisa dibentuk dengan baik. Selain itu, perlu dilakukan variasi komposisi bahan tambahan seperti gliserol dan pengaturan suhu yang lebih tepat agar edible film bisa terbentuk lebih optimal dan stabil. Kedepannya, penelitian ini juga diharapkan
dapat dikembangkan lebih lanjut agar edible film dari kulit pisang bisa digunakan secara luas sebagai alternatif pengganti plastik yang ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kami kembalikan ke panitia. Baik, selanjutnya kita berikan waktu kepada tim penguji. Kita tepuk tangan dulu untuk Immanuel Martinus dan Orieno Musa lagi. Oh, sama dengan Patri Semiti punya pam ini. Jangan ponakan yang Patri Semiti. Kepala sekolah kedua ya semata. Ada beberapa hal yang mau didengarkan dan diharapkan bisa berubah ya. Coba lihat halaman di kata pengantar halaman 9 rumah kecil. Dibaca, satu orang baca. Terbiak kata pengantar. Paragraf pertama saja. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul Uji Toksisitas Daun Tanaman Kuning Mineral. Ada apa itu? Baik, terima kasih kepada Pater. Di sini kami mau sampaikan permohonan maaf ada kekeliruan sehingga kesalahan pengertian judul di sini Pater. Diterima, ya harus tahu itu ya. Nanti diperiksa baik-baik. Lanjut ke paragraf kedua kalimat terakhir. Sambung dari tidak langsung. Tidak langsung. Paragraf kedua sebelum nama saya itu. Maka penulis maka itu tidak tepat dalam tulisan bahasa Indonesia, maka diletakkan pada awal kalimat. Maka itu sambung itu, kalau begitu ya. Itu harap berubah, tadi berubah bahasa Indonesia nanti. Oke. Di bab 2 pengertian tentang sampah di dalam pustaka itu 3 lembar ini kalian jelaskan. Apa pentingnya itu pengertian sampah plastik itu? Apa pentingnya dia itu sampah plastik? Sampai 3 lembar kalian jelaskan. Untuk apa itu sampah plastik? Ucap buang sendiri nanti. Untuk apa itu? Coba dijelaskan. Immanuel Martinus Orione. Menurut kami sampah plastik itu sangat mencemari lingkungan. Ya. Kalau begitu sampah plastik masukkan ke judul. Kalau penting sampah plastik ya. Kalau penting dia. Sedangkan celup yang mau dibahas hanya 2 lembar. Itu yang mau dibahas dari itu topi. 2 lembar. Sampah plastik 3 lembar. Apa pentingnya sampah plastik itu ya? Kemudian NDBPL itu sekian cukuplah. Tadi saya cari ternyata putar balik itu di mana-mana itu. Nah, baru ada di situ kan. Terus baru kamu jelaskan. Nah, syukur ada baru nol itu kelihatan itu apa kulit pisang di halaman 18. Ada F itu potensi dari kulit pisang sepanjang pembungkus teh celup. Terus dari tadi tidak disapa kulit pisang itu. Mengapa kulit pisang jadi ketiga?
plastik dari pertama. Diperhatikan, ditanya lagi guru pembimbingnya. Apa maksudnya seperti itu kan? Gitu ya. Apakah cocok atau tidak? Baik, itu hanya intermezzo, kayak dirubah tuh. Pertanyaannya untuk diberikan jawaban. Untuk kelompok ini tentang ekstraksi fatty dan rasio gliserol. Kita tahu ini istilah ini, ekstraksi fatty dan rasio gliserol. Bagaimana proses kalian memisahkan fatty dari serat kasar kulit pisang? Kemudian lanjut pertanyaan itu, apakah kalian menggunakan bantuan zat asam atau basa untuk menghaluskan tekstur di dalamnya? Pertanyaan ketiga, bagaimana kalian menentukan takaran gliserol yang pas? Apa yang terjadi jika gliserol terlalu sedikit atau terlalu banyak pada ketahanan bungkus teh saat dicelup air panas? Silakan dijawab. Baik, terima kasih Frater. Saya izin untuk menjawab pertanyaan pertama dari Frater. Jadi proses kami mengambil pati dari kulit pisang ini, yang pertama kami panggang dia dulu Frater. Panggang dia untuk bisa jadikan dia dalam kulit yang kering atau bentuknya sudah seperti keripik. Kemudian kami haluskan menggunakan blender. Setelah itu sudah menjadi seperti tepung, namun masih ada beberapa bagian yang kasar, sehingga kami melakukan proses penyaringan. Proses penyaringan ini kami lakukan untuk memisahkan partikel-partikel kecil dari kulit pisang dan juga partikel besar dari kulit pisang ini. Lalu dari hasil saring itu kami campurkan dengan aquades untuk bisa mendapatkan pektin. Kami simpan selama beberapa jam untuk bisa mendapatkan endapan pektinnya. Ya, yang penting tahu itu prosesnya ya. Tahu. Oh, baik. Apa Immanuel tahu juga? Betul. Kira-kira tahu juga tidak? Tahu ya, betul. Kami kerja tim ini. Harap mengerti. Frater, bisa tolong Pertanyaan kedua. ulang yang kedua. Saya ulang. Bagaimana kalian menentukan takaran gliserol yang pas? Apa yang terjadi jika gliserol terlalu sedikit atau terlalu banyak pada ketahanan bungkus teh saat dicelup air panas? Jadi Frater, Ya. jika gliserolnya itu tuh sedikit, maka dia tidak akan seimbang dengan cairan patinya, maka jadinya dia tidak membentuk cairan padat Frater yang kami. Baik, yang penting sudah tahu bagaimana gejala-gejalanya, lalu saya tidak membayar. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali Frater. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, Profesor Dr. Ali, Chelsea, dan Adrian yang sudah menyelesaikan karya tulis ilmiah dan mempresentasikannya. Oke, jadi baik di sini yang pertama, Ibu mau bertanya kepada Aldi
dan Rian saja yang menjawab. Kira-kira menurut Aldi, kenapa tertarik dan kelompok kalian tertarik untuk memilih judul ini? Coba berikan alasan. Karena bisa mengurangi sampah plastik. Apa yang bisa mengurangi sampah plastik itu? Film. Di situ kalian punya judul yang pertama di situ dia untuk kulit pisang, dia punya tulisan ilmiahnya, coba dibaca. Musa acuminata triple A. Nah, apakah di situ tuh tulisan ilmiahnya itu benar atau tidak? Kami menyadari bahwa tulisan ilmiah yang kami tulis ini salah karena tidak tercetak mirip. Ya, jadi baik, nanti diperbaiki untuk penulisan judul. Terus yang berikut, dari pembahasan di pembahasan di sini, kalian menyebutkan edible film. Sebenarnya film edible atau film edible film yang sebenarnya apa? Sebenarnya itu edible film. Kalau edible film berarti judulnya juga diganti edible film karena di situ masih film edible. Terus yang berikut, Aldi kerja tidak ini KTI? Kerja itu. Terus kenapa tidak tanda tangan di dalam? Kan masih ada waktu tuh dari hari Senin sampai hari sebelum hari ini kan bisa diminta untuk ditandatangani. Waktu itu mapnya sudah dibagi ke waktu itu saya Ibu Lince dan juga Ibu Meli kami membagikan mapnya. Oke, baik. Yang berikut Ibu mau tanya di bagian abstrak. Kira-kira kalian punya pengetahuan kalau abstrak itu dia punya kata kunci itu bagaimana? Cara penulisan kata kunci itu di bagian mana? Kata kuncinya berdasarkan judul. Itu sebenarnya yang menjadi anak sekolah yang menyediakannya panduan. Saya sudah bilang sama ibu milik kemarin, kita siapkan panduannya karena tidak ada panduan maka seperti ini terjadi. Masing-masing guru membimbing dengan gayanya masing-masing. Ya harap ibu guru melihat itu, misalnya huruf apa, ke kanan berapa sisa, ke kiri berapa sisa, dari atas berapa sisa, dari bawah berapa sisa, itu ya sebenarnya jadi anak-anak sudah dituntun. Semoga di tahun depan nanti ada panduannya. Itu bukan itu dilewati saja, perubahan yang harus kita siapkan. Jadi baik, menyambung dari frater untuk abstrak itu kata kunci itu di bagian akhir bukan di bagian awal. Jadi nanti kalian punya mohon di perbaiki. Terima kasih. Terus nanti kalian perbaiki lagi di bagian pendahuluan, di situ disusun OLH, di situ harusnya kalimat oleh. Terus kalian punya di situ dari kalian punya tulisan ilmiah dari judul, di situ kalian bahas dalam pembahasan itu wajib di garis miring. Di situ masih normal di belum garis miring. Terus yang berikut untuk beberapa jenis seperti polypropylene itu kalimat ilmiah atau tidak? Di nomor 8 jenis-jenis sampah plastik yang kalian sebutkan di situ.
Oke, jadi menyambung dari tadi edible film, kalian punya penulisan tadi juga harus diperbaiki ya, supaya nyambung dengan judul. Di situ banyak tulisan ilmiah. Contoh misalnya kalian ambil di situ di bagian nomor 8, halaman 8, mikroplastik dan monoplastik. Itu dua-duanya itu tulisan ilmiah atau tidak? Kalau memang tulisan ilmiah berarti kalian wajib digaris miring, karena di situ mikroplastik dan plastik itu artinya bahwa plastik miring dan terbantok. Jadi kalian wajib digaris miring. Kerja baik dari Ibu hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang pertama, profisiat untuk Aldi, Chelsea, dan Adrian yang sudah menyelesaikan KDI dan mempresentasikannya pada hari ini. Terima kasih juga untuk Frater Kepala Sekolah sebagai penguji 1 dan Ibu Adik sebagai penguji 2 atas saran dan masukan serta pertanyaan yang diberikan kepada mereka bertiga. Nanti setelah ini saya bersama dengan mereka akan memperbaiki saran dan masukan dari Frater dan Ibu Adik sebelum dikumpulkan kepada panitia. Sekian dan terima kasih.